1101. Membunuh Sein. Kedua kata ini terlalu ilusi bagi para kultivator. Tidak seorang pun akan mempunyai khayalan seperti itu. Jika mereka bukan Sein, mereka akan menjadi seekor semut. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Itu adalah jurang yang tidak bisa dilintasi. Bahkan seorang setengah Sein terkadang memiliki kekuatan Sein, namun sulit bagi mereka untuk benar-benar mencapainya. Sein adalah eksistensi yang telah melampaui segalanya. Mereka berada di atas masa dan seperti dewa. Bagaimana manusia bisa membunuh dewa? Kesulitannya terlalu besar. Kaisar Hitam berkata, "Nak, sulit bagimu untuk melawan langit. Perbedaan antara kamu dan orang suci tidak dapat diukur. Dalam arti tertentu, orang suci adalah bentuk kehidupan yang berbeda. Mereka bukan lagi manusia. Bahkan formasi pembunuhan yang dia buat tidak dapat melukai orang suci dalam keadaan normal. Hanya ada satu alasan. Perbedaannya terlalu besar. Bagaimana seekor semut bisa menggigit naga sampai mati? Mari kita lebih realistis." Duan De menggelengkan kepalanya. Apakah tidak ada harapan? Ye Tong tidak menyerah. Ia berharap tuannya bisa bangkit dan menghilangkan rasa dendam di hatinya. Kecuali aku bisa menemukan cukup material suci dan membentuk formasi pembunuhan yang mengejutkan dunia. Hanya dengan cara itulah aku bisa membunuh seorang Sein, kata Kaisar Hitam. Materi ilahi yang dia bicarakan secara alami langka di dunia. Itu adalah benda yang khusus digunakan untuk mengukir pola formasi kaisar. Mereka hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Hanya dengan begitu dia dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari pola formasi Wuxi. Cara lainnya adalah Ye Fan bisa mencapai alam setengah Sein dan memicu batasan dewa. Dia akan mampu menerobos penghalang alam Sein dengan mudah. Hanya dengan cara itulah dia bisa melawan seorang Sein, kata Duan De. Kedua kondisi ini terlalu keras. Setidaknya, Ye Fan tidak dapat mencapainya saat ini. Mata Ye Tong meredup. Dia depresi karena tuannya. Ras kuno terlalu banyak, tapi dia tidak bisa melawan. Meski begitu, aku masih ingin membunuh Sein, kata-kata Ye Fan tegas. Dia kemudian menyuruh Kaisar Hitam untuk menyiapkan platform formasi untuknya. Tidak perlu melakukan hal lain. Itu pasti pola Kaisar Papan Catur, jenis yang bisa melintasi gunung abadi. Tubuh suci umat manusia mungkin sudah habis. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa klan kuno sedang mendiskusikan bagaimana Huo Tan memandang rendah wilayah selatan. Dia telah muncul di setiap kota, dan sepertinya dia tidak akan beristirahat sampai Ye Fan meninggal. Selama hari-hari ini, semua orang tahu bahwa Ye Fan benar-benar telah kembali. Membunuh Pangeran Surgawi dan melawan Golden Heavenly Maiden semuanya dilakukan olehnya. Tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Huo Tan belum setua itu. Setelah terbangun, dia adalah ras jenius kuno pertama yang menjadi orang suci di dunia ini. Dia memiliki status khusus dan akan dicatat dalam catatan sejarah. Sekarang, dia keluar dengan kekuatan. Hanya dalam beberapa hari, semua orang di Wastelen Timur tahu bahwa dia akan membunuh Ye Fan. Ye Fan, bukankah kamu bangga dengan keberanianmu? Apa yang kamu lakukan di depan tuanku? Meringkuk di sudut dan tidak berani melihat cahaya, akan lebih baik jika kamu tidak keluar selama sisa waktumu, kehidupan. Murid Huo Tan juga telah tiba di Southern Wastelen. Kata-katanya tajam dan tidak ramah, penuh ejekan. Itu untuk mempermalukan Ye Fan dan membuatnya merasa tidak nyaman. Ye Fan tentu saja tidak peduli. Dalam beberapa hari terakhir, dia berjalan-jalan di tanah kuno wilayah selatan. Dia bahkan membawa Ye Tong, Long Ma, dan yang lainnya ke dalam domain api, membiarkan mereka melihat api abadi yang sebenarnya. Di lapisan ke-10 domain api, ada api abadi yang dibentuk oleh jimat yang tidak bisa mereka sentuh. Mereka cukup beruntung bisa melihatnya dari jauh, dan mau tidak mau mereka menghirup udara dingin. Bahkan Kaisar Hitam pun linglung. Ia berkata, sudah bertahun-tahun berlalu, dan masih tetap ada. Benar saja, api abadi yang membuat menara sunyi kuno bisa mengapung selama ribuan tahun. Taois malang ini punya cita-cita. Saya ingin mengambil api ini untuk diri saya sendiri dan menggunakannya untuk memurnikan pil. Sayangnya, itu terlalu sulit. Duan De menghela nafas. Saat mereka berjalan-jalan, Huo Tan juga melakukan penggeledahan karpet. Menurut kesimpulannya, orang-orang ini berada di wilayah selatan dan tidak pernah pergi. Nenek moyang kita memakan darah manusia, dan rasanya enak. Tubuh suci manusia mengandung darah yang berharga, jadi rasanya lebih enak. Murid Huo Tan berteriak tanpa menahan diri. Dia sama sekali tidak memandang Ye Fan. Ini tidak bisa ditoleransi. Banyak kultivator yang merasa kesal ketika mendengar hal ini. Jika mereka memiliki cukup kultivasi, mereka pasti akan menamparkan mereka sampai mati. Huo Tan, kakekmu memanggilmu untuk menyeka ingusmu ketika dia sampai di rumah. Pada hari ini, Long Ma menonjol dan merespons. Itu seperti pengeras suara yang terdengar di separuh langit wilayah selatan. Tentu saja, setelah berteriak, ia lari. Ia mengendalikan formasi dan tidak memberikan kesempatan kepada orang suci itu untuk bergerak.
Kalau tidak, 10 kuda pun tidak akan cukup untuk membunuhnya. Wajah Huo Tan pucat dan tatapannya menyeramkan. Dia segera bergegas ke tempat Long Ma muncul, tapi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Huo Tan, sebagai orang suci, kamu berani bersaing dengan Ye Fan. Dia bahkan belum menjadi orang suci, jadi seberapa tebal kulitmu? Mengapa Anda tidak pergi dan menantang Buddha pejuang kemenangan? Anda mungkin akan ketakutan setengah mati sebelum mencapai Gunung Meru. Petik 2. Long Ma muncul di wilayah lain. Ia meringkik dengan keras, dan seperti seorang penatua yang hebat, ia berteriak ke seluruh dunia, sama-sama mengejeknya. Ye Fan, jika kamu berani keluar dan bertarung, tuanku tidak akan mengganggumu. Dia akan menyegel kekuatan magisnya sendiri, dan dia bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Murid Huo Tan berteriak. Huo Tan, ibumu menyuruh muridmu pulang dan berkumur. Long Ma tidak pernah menjadi master yang baik. Meskipun itu adalah binatang yang membawa keberuntungan, ia bukanlah jiwa yang baik hati. Long Ma menyebabkan keributan di wilayah selatan dan menimbulkan keributan di mana-mana. Pada akhirnya, hal itu memprovokasi Huo Tan untuk terus melintasi kehampaan, ingin mengejar mereka. Fisik ilahi umat manusia, semua orang mengatakan banyak hal tentangmu, tetapi di mataku, kamu tidak lebih dari serangga bau. Jika kamu berani muncul, aku akan langsung menginjakmu sampai mati dengan satu kaki. Huo Tan berkata dengan dingin. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia, kalau tidak dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia adalah orang suci yang telah membuktikan daunnya, namun hari ini, dia berulang kali didesak oleh seorang Long Ma. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali, dan dia benar-benar ingin segera menangkap Long Ma untuk membangun kekuatannya. Huo Tan, datang dan terimalah kematianmu. Ye Fan muncul. Dia berulang kali diejek, dan dia mulai menantang orang suci itu, sebenarnya ingin melawannya. Haha. Huo Tan tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia segera bergegas mendekat, bersiul di udara, dan berkata, kamu ingin menjadi musuhku. Bahkan seekor semut pun ingin menggigit naga sampai mati. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hari itu, semua orang terkejut. Apakah Ye Fan benar-benar akan bertarung melawan orang suci? Apakah dia akan meledak marah? Ini adalah gurun, ditumbuhi rumput liar dan pepohonan kuno. Ada banyak hutan belantara di domain selatan, dan wilayah luas tak berpenghuni menempati 90% wilayah tersebut. Huo Tan muncul, mengulurkan tangan besar dari jauh, meraih tempat ini. Serangan seorang Saint akan membuat segalanya dalam jarak 100 li menjadi bumi hangus. Hong, Ye Fan muncul. Dia tidak melakukan gerakan lain, langsung mengaktifkan kuali. Sumber energi segala sesuatu meringkuk, dan dengan guncangan hebat, kuali besar itu terbalik. Api yang meluap mengalir ke langit. Kabut 9 warna berubah menjadi guratan-guratan tanda Dao. Ini adalah api ilahi dari domain api tingkat 9, yang mampu membakar orang-orang suci sampai mati. Itu melonjak ke atas. Begitu kemegahan suci yang berkobar muncul, seluruh gurun berubah menjadi lautan api. Bumi yang besar berubah menjadi magma, dan beberapa gunung berbatu semuanya menguap, tidak meninggalkan apapun. Nyala api 9 warna itu terlalu menakutkan. Itu bukan semata-mata karena suhunya yang tinggi, tetapi juga kekuatan Dao yang misterius dan tak terduga yang dapat membunuh Raja Kuno. Huo Tan terkejut, tangan kanannya yang terulur ke bawah terasa panas terik, terbakar hingga darah berceceran di mana-mana. Tulang-tulangnya merasakan sakit yang luar biasa, tapi bagaimanapun juga dia adalah orang suci. Dengan gesekan yang kuat, keterampilan Dao-nya beroperasi, dan cederanya segera berhenti. Terlebih lagi, dia berpindah beberapa ribu zang jauhnya, menghindari lautan api dalam sekejap mata. Dia berkata dengan dingin, jika kamu bukan orang suci, kamu tetaplah kotoran. Membunuhmu semudah menghancurkan seekor anjing. Tanpa kekuatan yang sesuai, Anda ingin mengandalkan objek eksternal untuk melawan saya. Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Petik 2. Namun, Ye Fan juga cukup tegas. Saat dia mengaktifkan api ilahi, dia menyingkirkan kuali dan melangkah ke dalam pola formasi papan catur. Dia berbalik dan pergi. Aku menguncimu begitu aku muncul, namun kamu masih ingin pergi. Bahkan keturunan Immortal King tidak bisa menyelamatkanmu. Ekspresi Huo Tan dingin. Dia menunjuk dengan jarinya, dan seberkas kemegahan muncul. Ini untuk menghancurkan kekosongan dan mengguncang Ye Fan keluar dari gerbang dunia. Yi, dia kaget. Gerbang alam tidak bergerak sedikit pun dan hampir menghilang. Inilah pola formasi papan catur. Saat itu, dia meminjamnya untuk menyeberang dari Gunung Abadi. Bahkan formasi pembunuhan Kaisar Kuno yang agung tidak dapat menghapusnya, jadi tentu saja sulit bagi orang suci untuk menghancurkannya. Kamu sudah melakukan banyak persiapan, tapi sayangnya, di mata orang suci, kamu tetaplah seekor semut. Karena kamu telah dikurung olehku, hanya ada kematian yang menunggumu. Huo Tan sepertinya tidak keberatan dan tertawa dingin. Dia mengambil langkah ke dalam dan mengikuti saat gerbang alam ditutup.
Di sisinya, ada 4 murid yang mengikuti. Mereka diselimuti oleh kemegahan suci dan memasuki gerbang alam pada saat yang sama untuk mengejar Ye Fan. Hong, setelah Ye Fan keluar, dia langsung memasuki gerbang alam lain. Kemegahan melonjak ke surga di tempat ini. Semua jenis pola dao diaktifkan bersama dan diubah menjadi formasi pembunuhan yang luar biasa. Hal ini telah diatur dengan cermat oleh Kaisar Hitam. Dia menggunakan medan pegunungan dan sungai. Meskipun dia tidak memiliki materi ilahi, ketika digunakan bersama dengan formasi ilahi asal surgawi, itu juga membentuk 7 formasi ekstrim yang menakutkan. Huo Tan meraung dengan marah, dan kemegahan suci memenuhi langit. Namun, seluruh tubuhnya bersilangan, dan puluhan luka muncul. Jika bukan karena perlindungannya, keempat murid itu akan hancur berkeping-keping. Aku tidak mengira seorang Saint akan begitu menakutkan. Bahkan sudut kecil dari formasi kaisar pun tidak mampu melenyapkannya. Sayangnya, tidak ada bahan ilahi yang dapat mengukir formasi tersebut. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memasuki kehampaan dan langsung menghancurkan platform formasi di luar, tidak memberi Huo Tan kesempatan untuk mengejarnya. Kamu ingin lari? Tidak ada jalan keluar bagimu di 9 surga 10 bumi. Apa menurutmu orang suci bisa dipermalukan? Tebus dosamu dengan darah. Huo Tan mencibir dan mengeluarkan sebuah barang dengan jabat tangannya. Platform formasi yang hancur dengan cepat dikembalikan ke keadaan semula. Dia membawa murid-muridnya dan dengan paksa membuka gerbang alam untuk mengejarnya. Ini adalah harta rahasia yang diberikan kepadanya oleh Sage Agung. Biarpun pola formasi seseorang tak tertandingi, tak ada gunanya meski mereka menyeberang ke alam luar. Itu bisa memulihkan platform formasi seseorang untuk sementara dan mengejarnya seperti bayangan. Tidak diragukan lagi, ini adalah situasi yang pasti mematikan. Tidak ada cara untuk melepaskan diri dari orang suci. Tak lama kemudian, dia akan ditangkap, dan bertahan hidup akan lebih sulit daripada naik ke surga. Apakah menurut Anda Saint fisik umat manusia sudah dipersiapkan dengan baik? Di depan tuanku, tidak peduli berapa banyak metode yang kamu miliki. Jika kekuatanmu tidak cukup, maka tidak ada gunanya apapun yang kamu katakan. Petik 2. Kamu ingin melenyapkan seorang Saint hanya dengan api ilahi dan formasi pembunuhan kaisar kuno yang tidak lengkap. Kamu terlalu naif. Tuanku telah membuat banyak persiapan untukmu. Dia secara khusus meminjam harta rahasia sehingga kamu tidak dapat melarikan diri. Seorang Dao Severer yang berani menantang orang suci. Tuanku akan membunuhmu seperti membunuh ayam. Murid-murid Huo Tan tertawa keras. Mereka dikelilingi oleh cahaya suci dan segera diikuti. Mereka melihat sosok Ye Fan di kehampaan. Namun, yang tidak mereka duga adalah Ye Fan sekali lagi akan menghasilkan platform formasi dalam kehampaan. Dia mengubah jalur kehampaan dalam kegelapan abadi dan menghilang sekali lagi. Mengubah arah dalam kehampaan dan mengubah jalur, metode semacam ini membuat ekspresi Huo Tan berubah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, mengira dia telah kehilangan dia. Dia menggesek dengan kekuatan, dan harta rahasia muncul di telapak tangannya. Itu memulihkan pola formasi yang rusak dalam kehampaan gelap di depannya dan mengikutinya. Aku tidak menyangka harta rahasia Sage Agung begitu luar biasa. Dia tertawa keras dan tidak lagi khawatir. Ye Fan melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan mengubah platform formasi lebih dari 10 kali. Setiap kali, dia melakukannya dalam kehampaan, tapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari Huo Tan. Jika itu adalah orang suci lainnya, mereka pasti sudah lama diusir. Metode The Great Sage sangat mengagumkan. Kita bisa mengejarnya. Dia tidak bisa melepaskan kita. Salah satu murid Huo Tan terkejut. Dia juga sangat takut dengan kultivasi Sage Agung ras kuno. Di mana kita sekarang? Setiap kali, dia mengubah arah dalam kehampaan. Kita bahkan tidak tahu di mana dia berada dan tidak bisa memprediksi jalan di depannya. Murid lain mengerutkan kening. Mari kita lihat berapa banyak platform formasi yang dia miliki. Jika dia habis, dia akan mati di depan kita. Guru dapat menghancurkannya dengan satu jari. Tidak lama kemudian, sosok Ye Fan semakin dekat. Mereka hampir bisa melihatnya dengan jelas. Bibir Huo Tan membentuk senyuman dingin. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menghancurkannya sampai mati. Boom! Tepat pada saat ini, gerbang luar angkasa terbuka. Ye Fan bergegas keluar dari kehampaan dan memasuki dunia nyata. Dia jatuh. Dia tidak memiliki platform formasi lagi. Kematian ada di depannya, haha. Human Saint fisik, kematianmu sudah dekat. Keempat murid Huo Tan sangat gembira dan tersenyum kejam. Mata Huo Tan dingin, rambut ungunya tergerai, dan tubuhnya yang agung sama menakutkannya dengan gunung. Dialah orang pertama yang berjalan ke depan. Namun, dengan satu langkah, dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Di belakangnya, keempat muridnya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Mereka langsung jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Tubuh mereka berlumuran darah. Apa? Tempat apa ini? Bagaimana kita kehilangan energi spiritual kita? Keempat murid itu mengungkapkan ekspresi ketakutan.
Jantung mereka berdebar kencang dan mereka merasa situasinya tidak baik. Ekspresi Huo Tan berubah. Kultivasinya ditekan hingga tingkat terendah dan sulit baginya untuk menggunakannya. Ini membuat rambutnya berdiri tegak. Kita harus tahu bahwa dia adalah orang suci. Di mana-mana sunyi. Tanamannya subur dan obat-obatan kuno berumur puluhan ribu tahun. Tempat ini sangat sunyi tanpa satu suara pun. Itu seperti tanah kematian. Di depan, Yevan berdiri dengan tombak emas gelap di tangannya. Ekspresinya dingin dan santai. Dia tidak lagi berusaha melarikan diri. Tempat apa ini? Huo Tan merasakan gelombang ketakutan. Sebagai seorang Sein, jumlah energi spiritual yang bisa ia gunakan saat ini sangatlah kecil. Dia bahkan tidak bisa terbang. Ah, kultivasiku, sumber kehidupanku. Salah satu murid Huo Tan berteriak ketakutan. Dia merasa bahwa dia tidak hanya kehilangan energi spiritualnya, tetapi hidupnya juga dengan cepat hilang. Kerutan perlahan muncul di wajahnya. Bising, Yevan mendengus dingin. Dia meninggalkan bayangan di posisi aslinya dan bergerak melewati Huo Tan. Dengan suara puh, dia menembus ruang di antara alis salah satu muridnya. Darah terciprat tinggi ke udara, dan dia terangkat. Peng! Dengan jabat tangannya yang kuat, mayat itu terbang sejauh 10 zang dan berhenti bergerak di tempat. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Kamu, Huo Tan sangat marah. Dia adalah orang suci, jadi bagaimana dia bisa mentolerir kelancangan Yevan? Dia mengayunkan telapak tangannya ke depan, tapi kekuatan sebesar lautan tidak melonjak. Yevan menyapu dengan tombaknya, gelombang cahaya keemasan meluap dari telapak tangan dan jarinya. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Hanya kekuatan dagingnya saja yang bisa menghancurkan langit. Huo Tan mengeluarkan erangan teredam. Setelah lengannya bersentuhan dengan tombak, dia gemetar dan hampir kejang. Dia merasakan sakit yang tiada taraf. Dia tahu keadaannya buruk. Di tempat ini, tidak ada gunanya bahkan jika dia memiliki kultivasi yang mencapai surga. Tempat apa sebenarnya ini? Selamat datang di tanah terlarang kuno yang sunyi. Hari ini, aku akan membantai seorang Sein dan mengirimmu berangkat. Yevan berkata dengan dingin. 1102. Apa, ini tanah terlarang kuno. Di belakangnya, ketiga murid Huo Tan berteriak ketakutan. Wajah mereka kehilangan semua warna dan menjadi pucat pasi. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan subur dan obat-obatan tua. Namun, suasananya benar-benar sunyi. Tidak ada tangisan serangga, burung, atau binatang buas. Seolah-olah ini adalah negeri kematian. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit dan menjulurkan cabang-cabangnya. Melalui bayang-bayang pepohonan yang bergoyang, terlihat 9 gunung keramat tak jauh dari sini. Mereka memiliki sifat iblis yang melahap kekuatan hidup seseorang. Tidak, salah satu murid Huo Tan berteriak ketakutan. Dia tahu bahwa kali ini, kemungkinan besar semuanya sudah berakhir. Tidak ada jalan keluar. Tempat macam apa ini? Seseorang bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Pada tahun-tahun kuno, tanah terlarang ini tidak ada. Itu terbentuk pada zaman kuno. Setelah ras kuno bangkit kembali, mereka segera memahami bahaya tempat ini. Banyak ahli ras kuno datang ke sini dengan tujuan untuk mendapatkan 9 keajaiban pengobatan abadi, namun pada akhirnya, mereka semua mati dengan penuh kesedihan. Bahkan orang suci pun gagal. Mereka nyaris tidak berhasil melarikan diri, tetapi mereka kehilangan umur yang sangat panjang dalam prosesnya. Dan sekarang, Yevan sebenarnya meminjam formasi papan catur kaisar kuno yang agung untuk memasuki tempat ini. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Dia ingin membawa mereka turun bersamanya. Tuan, ayo pergi. Sekarang bukan waktunya mempertaruhkan nyawa mereka. Ketiga murid itu berharap mereka bisa menumbuhkan sayap dan melarikan diri dalam sekejap. Di tempat ini, mereka telah kehilangan semua kekuatan magisnya. Terlepas dari fisik mereka yang masih kuat, mereka tidak berbeda dengan manusia. Wajah mereka pucat dan sangat jelek. Ekspresi Huo Tan muram. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Ia tidak ingin membuang waktu lagi di tempat ini karena setiap momen merenggut nyawanya. Hari ini, kalian boleh masuk tetapi tidak boleh keluar. Tak satu pun dari kalian berpikir untuk pergi. Kecepatan Yevan sangat cepat. Fisiknya kokoh, dan bahkan tanpa mengandalkan kultivasinya, dia masih memiliki kecakapan bertarung yang menakjubkan. Dia berubah menjadi sosok emas samar dan menghalangi jalan. Weng, sebuah tombak menusuk, mengubah kekosongan. Ini murni kekuatan daging. Tombak emas gelap merobek langit dan bumi, memancarkan cahaya hitam. Ekspresi Huo Tan berubah. Kekuatannya sangat terbatas di tempat ini. Dia telah kehilangan kekuatan magis seorang Sein yang bisa meremehkan rakyat jelata, sehingga sulit baginya untuk mengedarkan kultivasinya sendiri. Hong, dia mengaktifkannya dengan susah payah dan nyaris tidak berhasil menghasilkan untaian cahaya yang melingkari tinjunya. Itu memancarkan untaian kekuatan ilahi untuk memblokir tombak. Setelah keduanya bertabrakan, cahaya ilahi memancar keluar, dan suara nyaring terdengar.
Telapak tangan dan jari mereka sebanding dengan esensi perak, dan tubuh mereka yang berkilau dan tembus cahaya mengandung kekuatan untuk membelah langit. Dentang. Telapak tangan Huo Tan berkilau dan tembus cahaya. Dia menghindari ujung tombak yang tajam dan memukul batang tombak dari samping. Kemudian, seperti ikan, dia meluncur ke bawah batang tombak hitam panjang dan memotong ke arah jari Ye Fan. Dia ingin merebut senjatanya. Ye Fan melangkah ke samping, memegang tombak di tangan kirinya dan memblokir dengan tangan kanannya. Jari tinjunya bersinar dengan kilau keemasan, memaksa Huo Tan mundur. Kemudian, dia mencengkeram tombak itu dengan kedua tangannya dan menggunakannya sebagai tongkat besar, menyerang secara horizontal. Dengan teriakan nyaring, aliran udara meledak dan kekosongan itu terkompresi hingga menjadi buram. Huo Tan dengan cepat mundur. Ahaha, jeritan sedih terdengar. Salah satu murid Huo Tan tersapu oleh tombak hitam. Tulangnya patah, daging dan darahnya terciprat. Tulangnya tebal, dan tubuhnya terbang seperti daun tumbang, kehilangan nyawanya. Pembuluh darah hijau muncul di dahi Huo Tan, dan seluruh tubuhnya memancarkan kilau berkilau dan tembus cahaya. Namun, dia tidak bisa mengubah apapun. Di zona terlarang ini, sulit baginya untuk menghancurkan gunung dan sungai dengan satu suara gemuruh. Ye Fan sedikit mengernyit. Benar saja, para kultivator yang telah memperoleh posisi Sein telah melampaui jangkauan manusia. Bahkan di zona terlarang, mereka masih bisa menggunakan sebagian dari kekuatan sihir mereka. Hal ini tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Ini adalah zona terlarang seumur hidup. Dalam beberapa dekade terakhir, sejak 9 naga yang membawa peti mati menabrak jurang dan Desolation perlahan pulih, zona terlarang menjadi semakin menakutkan. Terlepas dari apakah seseorang adalah manusia fana atau Dao Severer, tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka, begitu mereka masuk, kultivasi mereka akan terputus. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika Kaisar Dinasti Hua kuno yang tak tertandingi tidak memiliki banyak nyawa tersisa, untuk memperpanjang hidupnya, dia mengenakan armor pertempuran emas dari Sein kuno dan membawa pedang perang di punggungnya saat dia masuk ke dalam zona terlarang. Tidak lama setelah dia masuk, dia langsung berubah menjadi abu terbang. Hanya satu set pakaian dewa emas yang keluar, hanya menyisakan pemandangan yang sunyi. Sein melampaui semua makhluk hidup dan tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Kultivasi Huo Tan belum sepenuhnya kering, dan dengan tubuh Sein levelnya, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Huo Tan bergegas seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Setiap detik dia tertunda berarti dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Dia tidak ingin tinggal sebentar pun dan ingin berjuang untuk keluar. Ye Fan menyerang dengan tombaknya. Setiap kali dia mengayunkannya, itu bisa menghancurkan langit. Dua murid Huo Tan lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bagaimanapun, Huo Tan adalah Sein di generasinya. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya, dia masih sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang secara horizontal, menghindari ujung tombak. Dari jarak dekat, dia menyerang titik vital Ye Fan. Ye Fan tenang dan tenang. Di tubuhnya ada lapisan pelindung batu, dibuat dengan kulit batu asal ilahi sebagai bahannya dan disempurnakan dengan 6 segel teknik larangan surgawi, mengubahnya menjadi jubah ilahi asal surgawi. Setiap gerakannya sangat tenang. Bahkan dengan terkikisnya waktu, dia pasti akan bertahan lebih lama dari Huo Tan. Orang yang jatuh lebih dulu pasti bukan dia. Dentang. Tombak emas gelap di tangan Ye Fan menusuk sinar cahaya ilahi, tidak meninggalkan titik vital Huo Tan. Itu meninggalkan bekas darah di tubuhnya. Keduanya bertarung sengit. Telapak tangan dan jari Huo Tan dipenuhi cahaya ilahi. Telapak tangannya transparan dan cerah, memancarkan cahaya ilahi. Dia ingin dengan paksa mengguncang kekuatan suci dan menghancurkan Ye Fan. Ini adalah sebuah ancaman. Kekuatan Sein belum kering. Meski hanya gumpalan, namun tetap saja sangat menakutkan. Tuan, kamu harus membunuhnya. Dua orang lainnya tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa berbisik secara sembunyi-sembunyi. Pada saat yang sama, mereka menggerakkan kaki mereka dan mundur ke kejauhan, ingin melarikan diri. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam melintas. Tombak emas gelap meninggalkan telapak tangan Ye Fan dan terbang. Salah satu murid Huo Tan memuntahkan darah. Dia tertusuk tombak dan terbang ratusan kaki jauhnya. Dia dipaku ke tanah. Pada saat yang sama, Ye Fan meninggalkan medan perang. Seperti naga jiao emas pucat, dia bergerak dan meraih tombak itu lagi. Murid Huo Tan yang lain melihat ini dan merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak berani mengambil langkah lain. Ini adalah dewa kematian. Aura ganasnya membuat kakinya lemas, dan dia hampir berlutut di tanah. Terlebih lagi, ia menua dengan cepat. Dia awalnya dalam kondisi prima, tapi sekarang dia dipenuhi kerutan. Tidak lama kemudian dia meninggal karena usia tua. Tuan, selamatkan aku. Huo Tan melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh yang panjang.
Dia sudah menjadi Sein, tetapi dia dipaksa melakukan langkah ini oleh seekor semut di matanya. Dia telah membunuh 3 muridnya di depannya. Ini adalah kebencian dan penghinaan yang besar. Dentang. Percikan terbang ke segala arah. Keduanya bertengkar lagi. Tombak emas gelap dan kepalan tangannya bergema, terjalin seperti sambaran petir. Semut tidak bisa menggigit naga hingga mati. Aku telah menjadi seorang Sein. Bagaimana bisa seekor semut sepertimu menindasku? Wajah Huotan pucat pasi. Niat membunuhnya terungkap, dan cahaya suci yang meluap dari telapak tangannya menjadi sedikit lebih tebal. Ye Fan tidak takut. Dia memegang tombak dan bertarung. Tombak emas gelap itu berkedip-kedip dengan kilau logam yang dingin. Tubuhnya ramping dan kuat, rambut hitamnya jatuh ke pinggangnya. Matanya jernih dan cerah. Seluruh keberadaannya terkendali, dan ada semacam temperamen transenden. Weng, keduanya kembali bertukar pukulan. Tombak Ye Fan mengenai bahunya. Huotan terhuyung, dan noda darah muncul. Dia meraung marah. Langit dan bumi, dao itu alami. Grid dao alam semesta muncul. Tekan, Huotan meraung dengan marah. Boom, dia benar-benar meminjam sehelai kekuatan ilahi dari dao agung. Seolah-olah langit sedang menekan. Kekuatan ilahi terlihat samar-samar, agung dan tak tertahankan. Namun, hal itu hanya berlangsung sesaat. Tanda-tanda di langit runtuh, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Hal itu tidak dapat dibendung. Ekspresi Ye Fan acuh tak acuh. Dia sudah menebak hasil ini. Kalau tidak, mengapa dia memilih tempat ini sebagai medan perang? Ini adalah satu-satunya tempat yang bisa menekan seorang Sein. Putri Ulat Sutera Ilahi tinggal selangkah lagi untuk menjadi Sage Agung. Dia mengenakan jubah perang kekaisaran kuno sehingga rasnya merebut kekayaan dunia untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bisa terbang dan bertarung melawan budak desolate. Anda adalah eksistensi yang baru saja menjadi Sein. Buah dao Anda belum terkonsolidasi, dan Anda bahkan tidak memiliki senjata suci. Namun, kamu ingin menantang surga di sini. Petik 2. Serangan tanpa ampun Ye Fan menjadi lebih cepat. Tombak emas gelap di tangannya berubah menjadi cahaya hitam, menutupi bagian dalam Huotan. Ahaha, di kejauhan, murid Huotan berteriak. Kulitnya mengendur. Dia awalnya adalah ahli di generasinya, tapi sekarang dia akan mati karena usia tua. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia berlari dengan liar, bergegas keluar dari tanah kuno terlarang. Rambut putih di kepalanya berhamburan tertiup angin. Dia sangat menderita. Baginya, ini adalah negeri iblis. Tombak Ye Fan menyerang secara horizontal, memaksa Huotan mundur. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya. Beraninya kamu. Huotan sangat marah. Dia telah menyaksikan 3 muridnya mati di tangannya. Saat ini, matanya hampir terbuka. Dia pasti tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Tubuh fisik Ye Fan tidak ada bandingannya. Energi darahnya sangat kuat. Sebagai seorang Sein fisik, dia telah mengalami baptisan petir berkali-kali. Dia bahkan telah menerobos domain petir kekacauan utama dan menempa dirinya ribuan kali. Setiap inci daging dan darahnya mengandung kekuatan yang menakutkan, dan energi kehidupannya sangat kuat. Kecepatannya sangat cepat, dan dia menyusulnya dalam sekejap. Dengan suara, tangan kanannya turun dan memenggal kepala orang tersebut. Dia memegangnya di tangannya, berlumuran darah. Untukmu. Setelah berhenti, dia berbalik dan menyerahkan kepala yang berlumuran darah kepada Huotan. Huotan sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk udara keruh. Dia mengeluarkan raungan sedih seperti binatang buas. Dadanya hampir meledak karena marah. Dia mengatupkan giginya sampai hancur, dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol. Bang! Ye Fan membuang kepalanya. Ia melesat melintasi langit dan mendarat di kejauhan, meninggalkan jejak darah. Pada titik ini, keempat murid besar Huotan semuanya telah terbunuh. Serahkan hidupmu. Huotan berusaha sekuat tenaga. Dia tidak percaya bahwa sebagai Sein suatu generasi, dia tidak dapat membunuh seorang Dao Severing. Serangannya menjadi semakin ganas. Dentang. Ye Fan memegang tombak panjang di tangannya seolah itu adalah lengannya sendiri. Setiap serangan berakibat fatal. Cahaya ilahi keemasan gelap tiba-tiba muncul, menghancurkan kehampaan. Setiap serangan berakibat fatal. Huotan tidak bisa mengelak tepat waktu, dan lubang berdarah menembus bahunya. Darah memercik saat dia terbang ke depan. Setetes darah seorang Sein bisa melenyapkan makhluk kuat. Meskipun fisik Ye Fan sangat kuat hingga sejauh ini, dia tidak ingin benda itu menyentuh tubuhnya meskipun dia tidak takut. Dia berteriak ringan dan memutar tombak hitam itu, hampir mengangkat Huotan. Dia mengayunkan batang tombak dan melemparkan Huotan, menghantamkannya ke batu kapur besar dengan suara peng. Huotan kaget sekaligus marah, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa membunuh musuh ini dengan satu serangan telapak tangan. Kultivasinya bukanlah apa-apa, tapi dia tidak bisa menampilkan semuanya di tempat ini. Sementara itu, lawannya memiliki Sein fisik dari ras manusia.
Fisiknya kuat, dan energi darahnya melebihi imajinasi. Dari segi fisik saja, dia tidak kalah dengan Huo Tan. Hal ini hampir tidak terbayangkan. Dia belum menjadi Saint, tetapi fisik Ye Fan hampir melampaui batas kemampuan manusia. Energi darahnya yang melimpah sama menakutkannya dengan lautan. Membunuh. Huo Tan berteriak keras. Dia menggunakan segala macam teknik, yang semuanya merupakan teknik luar biasa untuk pertarungan fisik. Itu berisi kebenaran langit dan bumi, dan setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, yang membuatnya ingin muntah darah adalah di medan pertarungan jarak dekat, ia sebenarnya kalah dengan semut di matanya. Serangan Ye Fan sederhana dan langsung, dan sangat efektif. Bang! Ye Fan memegang tombak dengan kedua tangan dan mengayunkannya. Setelah bertukar ratusan dan ribuan pukulan, serangan itu mengenai punggung Huo Tan, membuatnya terbang lebih dari 100 meter jauhnya. Tulang punggungnya hampir patah, dan dia berlumuran darah. 1103. Huo Tan memuntahkan seteguk darah dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Serangan tadi telah membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Seluruh tulang punggungnya terasa seperti patah, dan dia kelelahan. Dia melantunkan sutra sambil persendiannya berderak. Dia dengan paksa menyalurkan energi ilahi untuk menyembuhkan luka-lukanya, gelombang energi darah meningkat dan tubuhnya bersinar terang. Dalam sekejap, dia telah menghabiskan ratusan tahun umurnya. Harga penggunaan teknik penyembuhan rahasia di area terlarang ini terlalu mahal. Di area terlarang ini, dia hanya bisa menggunakan sedikit dari kultivasinya. Jika dia ingin benar-benar menyembuhkan asal-usulnya, jumlah esensi darah yang dikonsumsi jauh lebih sedikit daripada jumlah yang dikonsumsi di area terlarang. Fisik suci umat manusia, apakah kamu ingin mati bersamaku? Bahkan jika kamu melukaiku, kamu tidak akan bisa hidup, kata Huo Tan dengan ekspresi muram. Kamu mati, aku hidup. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Serahkan kepalamu. Ye Fan memulai babak serangan baru. Waktu adalah hal yang paling penting, dia tidak bisa membuang waktu lagi di sini. Tombak emas gelap mengeluarkan cahaya hitam dan membubung ke langit seperti naga hitam. Ia berubah menjadi bentuk kehidupan dan menembus semua rintangan, mengarah langsung ke dahi Huo Tan. Sejak aku menjadi orang suci, aku tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Murid-muridku dibunuh satu demi satu. Jika aku tidak bisa menggunakanmu sebagai makanan, wajah apa yang tersisa? Matilah, dasar semut. Huo Tan bertarung dengan segala yang dimilikinya. Suara Dao terdengar di tubuhnya saat dia dengan paksa menyerap kekuatan suci dan menyalurkan kultivasinya. Dia tidak keberatan membayar harga sebagian hidupnya. Namun, efeknya tidak bagus. Area kehidupan terlarang menekan semua hukum dan tanda Dao serta menghilangkan umur kultivator. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi seputih kertas. Dentang, tombak di tangan Ye Fan hampir mencapai dahinya. Huo Tan mencondongkan tubuh ke samping dan menghindari ketajaman. Dia dengan paksa memuntahkan seberkas cahaya ilahi. Langit dan bumi runtuh, dan Ye Fan mundur seperti sambaran petir emas. Setelah pertarungan ini, ekspresi Huo Tan menjadi suram. Kerutan merayapi wajahnya. Kekuatan dari area terlarang telah terwujud, dan bahkan orang suci pun tidak dapat menahannya. Pada saat yang sama, meskipun Ye Fan mengenakan jubah ilahi asal surgawi, wajahnya perlahan-lahan kehilangan kilaunya. Beberapa helai putih muncul di rambut hitamnya, dan nyawanya semakin menjauh. Keduanya bertarung sengit. Waktu sangat penting, dan mereka berdua ingin membunuh satu sama lain pada puncaknya. Salah satunya adalah orang suci sejati, dan yang lainnya memiliki Saint fisik. Tubuh fisik dan kekuatan garis keturunannya sangat kuat. Keduanya tidak memiliki banyak pengalaman kultivasi, sehingga tidak bisa menggunakan teknik rahasianya. Kadang-kadang, mereka bisa menggunakan mana sekali atau dua kali, tapi itu tidak cukup untuk mengancam nyawa mereka. Fokus pada pertarungan jarak dekat. Kecepatan mereka sangat cepat. Dari dulu hingga sekarang, belum genap 1/4 jam berlalu. Tidak banyak waktu berlalu, tetapi seluruh wajah mereka memiliki beberapa kerutan. Membunuh. Mereka berdua bertarung sampai mati, mempertaruhkan nyawa mereka. Ye Fan menggunakan tombak emas gelap hingga mencapai puncak kesempurnaan, mencambuk Huo Tan 4 kali dan menusuk tubuhnya 2 kali. Bintik-bintik merah, ini adalah darah seorang Saint. Darah merembes keluar dari sudut mulut Huo Tan. Ekspresinya dingin. Meski dia tidak mengatakan apapun, tatapannya seperti pisau. Dia berusaha membunuh untuk keluar dari zona terlarang. Begitu dia melarikan diri, dia akan menyiksa Ye Fan 10 kali lebih banyak. Tubuh suci manusia, sebaiknya kamu berdoa agar aku tidak meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, kamu akan mengerti. Ekspresi Huo Tan seram karena luka baru muncul di tubuhnya. Kamu tidak akan punya kesempatan. Tombak di tangan Ye Fan seperti badai yang dahsyat. Itu berubah menjadi cahaya hitam dan menenggelamkan semua yang ada di depannya. Pada tahap pertempuran ini, tidak mungkin dia membiarkan orang ini pergi. Ye Fan menggunakan tombak hitam untuk menebas dan menusuk ke depan pada saat yang bersamaan.
Itu adalah tombak, pisau, dan tongkat. Ada berbagai macam serangan. Huo Tan dipenuhi luka. Serangan paling serius hampir menembus jantungnya, menyebabkan darah muncrat. Panggil leluhur, berikan segelnya. Teriak Huo Tan. Sebagai Sein, nyawanya terancam oleh Ye Fan. Ini memalukan baginya, jadi dia melawan dengan sekuat tenaga. Di antara alisnya, jejak Dao terjalin. Dia hampir tidak mengaktifkan teknik rahasianya, ingin menggunakan serangan yang kuat. Boom! Energi darah di tubuhnya mendidih, berubah menjadi untaian pola setan yang muncul di permukaan tubuhnya. Darah mengalir dari seluruh pori-pori di tubuhnya, memadatkan kekuatan langit dan bumi, serta memancarkan untaian kekuatan suci. Dentang, dentang. Dia dengan tangan kosong memblokir tombak emas gelap itu, kekuatannya mencengangkan. Dia akhirnya memiliki martabat seorang Sein, namun tubuhnya cepat menua. Bahkan jarak antara ibu jari dan jari telunjuk seseorang sekuat Ye Fan terbelah. Armor batu yang menutupi tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, jatuh ke tanah. Tubuh aslinya jatuh ke tanah terlarang kuno yang sunyi, menderita korosi waktu. Saya seorang Sein. Saya ingin melihat apa yang akan Anda gunakan untuk melawan saya. Huo Tan berteriak keras. Dia maju selangkah demi selangkah, serangannya menjadi semakin ganas. Sayangnya, dia masih belum bisa menampilkan teknik rahasianya. Itu hanya membuat tubuhnya mengeluarkan kemegahan suci, dagingnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Berapa lama Anda bisa bertahan? Ye Fan menatap tubuhnya yang keriput dan berkata dengan dingin. Jika aku tidak bisa melakukannya, maka kamu juga tidak akan bisa menghentikan kekuatan Huang. Kamu pasti akan jatuh di sini, berubah menjadi tumpukan tanah kuning. Huo Tan berkata dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa Ye Fan akan benar-benar menjatuhkannya bersamanya. Setelah bertukar pukulan lagi, Huo Tan akhirnya tidak bisa terus mengaktifkan energi darahnya. Seluruh tubuhnya menjadi redup, dan kerutannya semakin dalam. Tubuhnya terhuyung. Dari awal pertempuran hingga sekarang, dia telah kehilangan setidaknya 1000 tahun umurnya. Di kejauhan, cahaya ungu menyala. Huo Tan sangat terkejut. Dia menyerah pada Ye Fan dan segera bergegas. Ada teratai emas ungu berumur 20.000 tahun di tanah. Seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya ungu, dan tingginya 2 kaki. Aroma manis tercium di udara. Huo Tan meraihnya dengan satu gerakan, membuka mulutnya dan melahapnya dengan ganas. Saat ini, konsumsi energi esensinya sangat parah. Obat-obatan kuno yang langka dapat dilihat dari waktu ke waktu, hal terbaik untuk memulihkan potensi kehidupan seseorang. Ye Fan tidak menghentikannya. Dia dengan tenang mengeluarkan botol giok, menuangkannya ke mulutnya. Ini adalah cairan ilahi yang diperoleh dari Immortal Ascension Pool, dan memiliki efek besar dalam mengisi kembali energi esensi kehidupan seseorang. Anda, Huo Tan terkejut. Ketika dia melihat ini, dia segera melemparkan dirinya untuk mengambil botol giok itu. Itu karena jika ini terus berlanjut, dia pasti akan membuatnya kelelahan sampai mati. Ye Fan menyingkirkan botol giok itu dan terus melakukan pertempuran hebat melawannya. Dia penuh energi darahnya melonjak. Serangannya menjadi semakin ganas. Puff, Huo Tan kejam. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan tombak Ye Fan, membiarkannya menembus dadanya. Dia memuntahkan seteguk darah ke Ye Fan. Ye Fan dengan kuat mengayunkan tombaknya, dan tombak emas gelap itu menembus dada Huo Tan. Ia bergegas keluar dan tidak jatuh ke tangan musuh. Dia terjatuh kembali. Meskipun dia telah kehilangan tombak emas gelapnya, ekspresinya tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Tinjunya bersinar, dan terdengar suara guntur dan kilat yang samar. Itu adalah darahnya yang mendidih. Mati. Keduanya bergegas bersama, bertarung dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan. Tubuh fisik mereka bentrok saat mereka melancarkan perjuangan terakhir hidup dan mati. Setelah ratusan dan ribuan pertukaran, sosok emas dan cahaya ungu saling terkait. Darah memercik dari waktu ke waktu. Ye Fan telah menggunakan Dao Severing Body miliknya untuk membunuh Raja Kuno Sein Realm. Jika berita ini sampai tersebar pasti akan mengejutkan dunia. Dalam sekejap mata, mereka telah berada di zona terlarang seumur hidup selama setengah jam. Ye Fan akhirnya mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tidak ada waktu untuk jalan buntu. Mulai saat ini, serangannya menjadi lebih tajam. Rambut hitamnya acak-acakan, dan tangan emasnya berkedip-kedip karena suara guntur. Seolah sambaran petir terjalin saat menghantam tubuh Huo Tan. Darah menyembur keluar, dan suara retakan tulang terdengar. Ahaha, Huo Tan berteriak. Salah satu lengannya terpelintir. Keterampilan tempur jarak dekatnya tidak bisa dibandingkan dengan teknik Battle Sein milik Ye Fan. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan lengannya patah. Membunuh. Ye Fan berteriak. Dia menamparkan telapak tangannya ratusan dan ribuan kali, lalu menariknya dengan kuat. Lengan kiri Huo Tan patah, dan darah mengucur. Tulang putihnya terlihat. Ahaha, Huo Tan berteriak. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini.
Dia jelas telah menjadi orang suci, tetapi lengannya telah dipatahkan oleh ahli Dao Severing, dan dia menderita luka yang sangat parah. Ye Fan dengan cepat mundur, menghindari dampak berdarah. Dia mematahkan lengan orang suci itu dan melemparkannya ke tanah, mewarnai rumput menjadi merah. Huo Tan seperti binatang yang terluka. Matanya merah darah. Meskipun dia kehilangan lengannya, dia masih sangat berbahaya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan menerkam Ye Fan. Pertarungan hidup dan mati telah dimulai sekali lagi. Ye Fan menenangkan dirinya, menghindari ketajaman dan menyerang di tempat yang lemah. Tubuhnya seperti naga banjir, melompat dan melompat. Suatu saat, dia seperti burung rok yang melebarkan sayapnya, dan saat berikutnya, dia seperti naga sejati yang muncul dari laut. Tinjunya bergerak, dan angin serta guntur meletus. Kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Dapat dianggap menantang surga untuk dapat menggunakan kekuatan fisik murni hingga tingkat tertentu di tanah kuno terlarang. Bang! Tinju 6 jalan reinkarnasi Ye Fan dilepaskan. Tidak ada cahaya keemasan yang memancar, tapi niat tinju yang tak terkalahkan terkandung di dalamnya. Itu mengenai tulang dada Huo Tan, dan suara patah tulang terdengar. Seluruh dadanya ambruk, dan dia batuk seteguk darah. Situasinya tidak ada harapan. Huo Tan tahu bahwa dia dalam bahaya dan akan sulit membalikkan keadaan. Saya seorang Saint kuno. Anda ingin membunuh seorang Saint dan menjadi terkenal di bawah langit. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Setidaknya, aku akan menyeretmu sampai mati bersamaku. Huo Tan meraung. Dia bisa membayangkan gelombang besar seperti apa yang akan tercipta setelah Ye Fan membantainya. Namanya pasti akan tercatat dalam sejarah kultivasi. Sedangkan sebagai pihak yang kalah, ia akan menonjolkan prestasi pertarungan anak tersebut. Dia juga akan dicatat dalam catatan sejarah dan menjadi pelapis yang menyedihkan. Yang satu akan mengguncang masa lalu dan masa kini, sementara yang lain akan menjadi batu loncatan. Sebagai contoh negatif, hanya memikirkannya saja sudah membuat energi darahnya tidak stabil dan tubuhnya akan meledak. Cahaya muncul di antara alisnya. Dia sebenarnya akan menggunakan akal ilahi yang kuat dengan paksa. Seseorang kecil berwarna ungu hendak keluar dari tulang depannya. Ahaha, Huo Tan berteriak dengan sedih. Begitu roh primordialnya muncul, retakan muncul satu demi satu. Orang kecil berwarna ungu itu berteriak dengan sedih, tapi dia masih terbang ke arah Ye Fan. Ini mungkin satu-satunya metode yang bisa dia gunakan untuk membunuh Ye Fan. Ye Fan sangat berterus terang. Dia mengeluarkan tongkat kayu dari belakang punggungnya yang terlihat seperti pedang dan gada. Itu sederhana dan tanpa hiasan. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan segera menebas roh primordialnya. Puff! Orang kecil berwarna ungu itu tidak bisa mengelak dan langsung hancur berkeping-keping. Dia menjerit sedih saat seluruh tubuhnya hancur dan bergegas kembali ke tulang depannya. Bagaimana Ye Fan bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dengan cambuk penyerang dewa di tangannya, dia tiba di depan Huo Tan dengan satu langkah. Dengan puff, cambuk itu mendarat di tulang depannya, hampir menghancurkan tengkoraknya dan membuat retakan besar. Harus dikatakan bahwa tubuh fisik seorang Saint benar-benar kokoh. Jika itu adalah orang biasa, mereka sudah lama berubah menjadi abu terbang. Huo Tan menderita luka serius. Tubuhnya terhuyung dan dia dengan cepat mundur. Namun, tinju 6 jalan reinkarnasi Ye Fan tiba lagi dan mengirimnya terbang ratusan meter jauhnya. Apalagi dia sudah tertangkap sebelum sempat mendarat. Puff! Ye Fan meraih sisa lengan kanannya dan memutarnya dengan kuat. Dengan retakan, tulangnya patah dan darah mengucur. Huo Tan benar-benar kehilangan kesempatan untuk membalikkan keadaan, dan lengan kanannya juga robek. Bunuh orang suci, itu akan terjadi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ye Fan membuang lengan berdarah itu dan mengayunkan kaki kanannya. Dia berputar tinggi dan kemudian menendang dengan kuat. Puff! Huo Tan berteriak dengan sedih. Tulang punggungnya patah, dan bagian atas tubuhnya hampir busuk. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Dia terbang ratusan meter jauhnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan Huang melonjak, daging dan darahnya layu, dan dia tidak bisa lagi melawan atau melawan. Ye Fan mengambil tombak emas gelap dan dengan puff, menembus tubuhnya dan mengangkatnya. Sementara itu, tangan kirinya memegang cambuk penyerang dewa dan memukul tulang depannya. Bang! Darah menghujani. Semangat primordial Huo Tan terguncang, dan sebagian besarnya segera dicukur habis. Orang kecil berwarna ungu di tanah kuno terlarang kehilangan perlindungan tubuh fisiknya dan segera mengering dan mati. Bunuh orang suci hari ini. Ye Fan berkata dengan dingin. Dia tidak bisa bertahan lama di tempat ini. Dia membawa Huo Tan dan segera bergegas keluar dari tanah terlarang. Selama proses ini, dia menghancurkan vitalitas tubuh fisiknya dan melenyapkan roh primordialnya, karena takut dia akan mendapat serangan balik. Tak lama kemudian, tepian tanah terlarang sudah terlihat. Ye Fan berhenti, dan tombak emas gelap di tangan kanannya bergetar. Tubuh Huo Tan segera dipenuhi retakan padat.
Adapun roh primordialnya, orang ungu kecil itu juga hampir dilenyapkan oleh cambuk penyerang dewa. Hanya seberkas cahaya lemah yang tersisa. Huo Tan tersenyum pahit, kultivasi seumur hidupnya hancur total. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia sudah tamat. Roh primordialnya adalah yang paling berharga, tetapi hampir musnah. Sekarang, ukurannya hanya sebesar kacang. Human Saint Fisik, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membantai orang suci? Matilah bersamaku. Saat ini, dia benar-benar melepaskannya. Lagi pula dia akan mati, jadi apa yang perlu ditakutkan? Roh primordialnya menyatu kembali ke dalam tubuh fisiknya. Seluruh tubuhnya bersinar, dan dia benar-benar akan hancur. Dia akan menggunakan daging dan darah orang suci untuk membakar dan menggiling Ye Fan sampai mati. Saat ini, Ye Fan hanya melakukan beberapa tindakan. Dia melemparkan tombak emas gelap itu, melemparkan cambuk penyerang dewa keluar dari tanah kuno terlarang, dan tidak ragu-ragu untuk membelah tubuhnya sendiri untuk mengeluarkan kualiki segudang dan membuangnya keluar dari tanah terlarang. Lalu, tanpa ragu, dia menyerang Huo Tan. Darah emas mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tinjunya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Boom! Dia meledakkan tubuh Huo Tan dengan satu pukulan, membiarkan darah orang suci itu berceceran di tubuhnya. Tubuhnya juga mengalami luka parah karena hal tersebut, namun dia tidak peduli. Tidak ada gunanya. Hari ini, kamu akan menemaniku sampai mati, dan berubah menjadi abu bersamaku. Huo Tan tertawa terbahak-bahak. Nyala api roh primordialnya akan padam, dan dia ingin menyeret Ye Fan sampai mati bersamanya. Membunuh. Ye Fan meraung. Dengan satu raungan, gunung-gunung dan sungai-sungai bergerak, dan seluruh tubuh dewa dipenuhi dengan darah suci. Dia memukul lagi dan lagi, menyebabkan Huo Tan hancur. Petir emas terjalin di antara tinjunya. Ini adalah semacam kekuatan tirani, yang telah menghancurkan seorang Saint hidup-hidup. Daging dan darah ada di mana-mana, dan ada tulang putih berlumuran darah di mana-mana. Terus kenapa? Kamu tidak bisa mengubah akhir cerita. Aku akan menyeretmu sampai mati bersamaku. Semua daging dan darahnya menggeliat, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Mereka terbakar habis-habisan, menenggelamkan Ye Fan. Ekspresi Ye Fan dingin. Menyembelih seorang Saint berada tepat di hadapannya. Meskipun bahaya mendekat, dia masih sangat tenang saat ini. Dia hanya mengucapkan dua kata. Menyedihkan. Aku menyedihkan, tapi kamu tidak jauh lebih baik. Ini adalah api suci hidup dan mati. Bahkan jika kamu melarikan diri dari tanah kuno terlarang, itu masih akan membakar tubuh dan jiwamu. Ayo mati bersama. Huo Tan berteriak dengan gila. Sayang sekali, kamu masih belum mengerti sampai sekarang. Matilah sendiri. Ye Fan meninju. Petir emas terjalin, menyebabkan semua daging dan darah terbakar lebih hebat lagi, mengalir ke segala arah. Saat ini, rambut Ye Fan seputih salju, dan penampilannya sudah tua. Dia berdiri di tanah kuno terlarang, membiarkan korosi waktu dan api suci melingkari dirinya. Dia berdiri sendirian di dunia manusia, ekspresinya damai dan tenang. Tubuhnya perlahan memudar. Kamu, apa yang terjadi? Huo Tan akhirnya menemukan kelainan tersebut. Dia kaget sekaligus marah saat dia berteriak keras. Satu ki menjadi tiga yang murni, setara dengan tubuh asli. Mengapa aku harus menemanimu ke tempat berbahaya? Sosok Ye Fan memudar. Ekspresinya acuh tak acuh dan sangat damai. Itu, Huo Tan meraung marah sambil melihat ke kejauhan. Di luar tanah kuno terlarang, Ye Fan lainnya berdiri dengan tenang. Dia menyingkirkan kualiki segudang, cambuk penyerang dewa, dan tombak emas gelap. Pakaian ungunya berkibar tertiup angin saat dia berdiri sendirian di dunia manusia. Rambut hitamnya menutupi bahunya, dan matanya dalam saat dia melihat ke sini dengan tenang. Ahaha, aku tidak bisa menerima ini. Huo Tan berteriak. Dia menjadi gila, tetapi dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. 1104. Betapa penuh kebencian. Huo Tan tidak mau menyerah. Dia melolong sedih seperti binatang buas, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari kematian. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan pepohonan kuno di zona terlarang bergoyang. Abu terbang. Huo Tan telah terbakar menjadi abu oleh cahaya suci penghancurnya sendiri, dan abunya berhamburan bersama angin. Di kejauhan, Ye Fan menyaksikan semuanya dengan tenang. Jubah ungunya berkibar, dan ekspresinya tenang. Setelah sekian lama, terdengar suara dari belakangnya. Duan Dedan yang lainnya telah tiba. Haha, seorang Saint dibantai. Kali ini, benar-benar menantang surga. Longma tertawa liar. Kuku kudanya berlari kencang, dan nyala api berkobar. Dia hampir salah memasuki zona terlarang. Ye Fan tidak terlalu bersemangat. Dia melihat kesenjangan antara dirinya dan seorang Saint. Perbedaan antara keduanya tidak dapat diukur. Kalau bukan karena berada di zona terlarang, dia tidak punya harapan untuk menang. Perbedaannya terlalu besar. Sebagai seorang Saint, dia sangatlah kuat. Meskipun dia dibujuk ke dalam zona terlarang,
dia masih berhasil membunuh tubuh Ye Fan yang lain, kata Kaisar Hitam dengan ekspresi serius. Itu setara dengan Ye Fan lainnya yang memiliki darah dan daging. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dia meninggal di zona terlarang, menunjukkan bahwa jika tubuh asli Ye Fan masuk, dia akan binasa bersama Huo Tan. Di dunia sekarang ini, jika kamu ingin memiliki tempat untuk menetap, kamu harus menjadi Saint. Jika tidak, segalanya akan menjadi lebih rumit ketika Saint kuno dari alam luar datang. Dunia pasti akan berada dalam kekacauan, kata Duan De. Menjadi orang suci, tekanan tak terlihat muncul di hati Ye Fan. Ini hanyalah sebuah eksistensi yang baru saja menjadi orang suci. Seberapa menakutkankah orang suci kuno yang sejati? Dan kultivasi mengerikan macam apa yang dimiliki oleh beberapa Saint Agung yang berdiri di puncak seluruh planet kuno? Memikirkan pertanyaan ini saja akan membuat seseorang merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Huo Tan meninggalkan sesuatu, kata Ye Tong. Ye Fan sudah melihatnya, tapi tidak cocok baginya untuk masuk sekarang. Menggunakan satu ki mengubah tiga yang murni membutuhkan waktu, dan tidak dapat digunakan terus-menerus. Saat matahari merah terbenam di barat, seberkas udara jernih muncul di atas kepala Ye Fan, dan versi lain dari dirinya pun lahir. Dia masuk, dan kali ini adalah tubuh daging. Dia tiba di tempat kematian Huo Tan. Di bawah abu bencana, ada beberapa potongan tulang suci yang retak, dan ada juga batu giok seukuran telapak tangan. Setelah mengeluarkannya, Duan De mengatupkan bibirnya dan berkata, tulang-tulangnya sudah busuk. Ia tidak bisa dibandingkan dengan Saint King. Ia bahkan tidak bisa digunakan untuk menempa senjata. Kaisar Hitam menilai batu giok itu, mengatakan bahwa itu adalah harta rahasia yang berasal dari tangan Sage Agung. Meskipun itu bukan senjata, namun kegunaannya luar biasa. Semua orang mengerutkan kening. Seperti yang mereka duga, bagaimanapun juga, ada seorang Sage Agung di belakang Huo Tan. Hal ini membuat mereka merasa khawatir. Tidak apa-apa, pakailah benda-benda ini di tubuhmu dan kamu akan aman. Kaisar Hitam membagikan serangkaian liontin kepada beberapa dari mereka. Itu diukir dari cabang pohon ilahi pencerahan dan berisi tanda susunan penipu surga. Harta karun rahasia ini bisa ditempatkan di dalam kuali hijau. Setelah aura Sage Agung dihilangkan, aku akan mempelajarinya, kata Kaisar Hitam. Sekelompok orang meninggalkan tanah terlarang. Mereka belum pergi jauh ketika mereka merasakan gunung berguncang. Suara siulan datang dari tanah terlarang di era kesunyian kuno. Hong, kekuatan desolate melonjak keluar dari tanah terlarang dan meliputi pegunungan. Banyak burung dan binatang yang langsung berubah menjadi tulang layu, membuat sedikit dari mereka yang merasa bulunya berdiri tegak. Ayo pergi, sesuatu yang mengejutkan sedang terjadi di sini. Mereka dengan cepat mundur dan naik ke langit. Mereka mengungkapkan ekspresi kaget saat mereka melihat dari jauh. 9 gunung suci dipenuhi kabut warna-warni. Segala jenis kabut masih tertinggal, membuatnya tampak kabur. Sangat berbeda dari sebelumnya. Beberapa budak desolate telah muncul di atas jurang maut. Mereka semua membuka mata surgawi mereka dan dapat melihat ribuan li jauhnya. Mereka melihat beberapa sosok, semuanya mengenakan pakaian kuno. Mereka semua memiliki asal-usul yang menakutkan. Salah satunya adalah seorang wanita dengan kecantikan tiada taraf. Dia adalah Nyonya Suci Giok Surgawi dari 6.000 tahun yang lalu, wanita tercantik nomor 1 di tanah sunyi timur. Sekarang, dia telah menjadi mayat berjalan, matanya tanpa kilau. Tidak satu pun dari mereka yang biasa. Semuanya adalah keberadaan yang luar biasa. Duan De menyipitkan matanya. Emosinya agak aneh. Dia menatap seorang lelaki tua berambut putih. Orang ini mengenakan jubah Daois kuno. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan rambutnya seputih salju. Matanya berwarna abu-abu. Siapa yang tahu, ini adalah petapa kuno Xia Feng. Dia bertemu Kaisar Biru Langit beberapa kali. Tingkat kultivasinya bagus, tapi dia adalah budak di sini, kata Duan De dengan tenang. Sejak zaman kuno, para ahli tak tertandingi yang telah mencapai akhir hidup mereka hampir selalu membuat pilihan yang sama di tahun-tahun berikutnya. Mereka akan memasuki 7 negeri terlarang dan mencari obat-obatan ilahi yang abadi untuk menjalani kehidupan kedua. Sayangnya, belum ada seorang pun yang berhasil. Beberapa sosok muncul di atas jurang, tapi mereka hanya bisa mengenali 2 orang. Yang satu lebih kuat dari yang lainnya. Yang lainnya mengenakan pakaian kuno, dan tidak mungkin membedakannya. Tidak diketahui mereka berasal dari era mana. Huala, suara rantai besi terdengar. Meski jaraknya sangat jauh, mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas. Gelombang kabut hitam melonjak, dan sesosok tubuh berdiri di kehampaan. Hanya sepasang mata yang terlihat. Cahaya biru langit berkedip-kedip, dan itu sangat mencengangkan. Mata surgawi tidak efektif. Ye Fan dan yang lainnya tidak bisa melihat menembus kabut hitam. Mereka tidak dapat melihat tubuh sosok itu. Tempat itu misterius. Boom! Seluruh tanah terlarang kuno bergetar. Kabut hitam melonjak hebat, hampir mencapai tepi tanah terlarang.
Suara rantai besi terdengar terus-menerus, seolah-olah tepat di dekat telinga mereka. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Bulu hitam anjing hitam besar itu berdiri tegak, dan dia memperlihatkan giginya. Dia merasakan gelombang kegelisahan. Mungkinkah dia akan keluar? Ye Tong memiliki tubuh dewa matahari, tapi dia juga merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia merasakan aura khusus. Dikatakan bahwa jalur kenaikan abadi akan terbuka di wilayah selatan, dan sage kuno mengatakan bahwa jalur itu mungkin muncul di tanah terlarang kuno. Sein kuno baru saja turun, dan mereka memilih tempat ini. Apakah ini benar-benar akan terjadi? Huala, rantai besinya bergoyang, dan suara logam yang bergesekan sangat memekakkan telinga. Seolah-olah ada banyak rantai logam yang direntangkan kencang, dan sewaktu-waktu akan putus. Apakah dia kehancuran yang sebenarnya? Mungkinkah dia akan membebaskan diri dan meninggalkan tanah terlarang kuno? Orang-orang yang hadir semuanya menghirup udara dingin. Jika ini benar, pasti akan terjadi kekacauan besar. Kaisar Hitam, apakah tanah terlarang ini sudah ada di era Wuxi? Ye Fan bertanya. Seharusnya sudah ada sejak lama. Kaisar Hitam menatap ke 9 gunung suci. Kabut hitam membubung di sana, menutupi matahari, bulan, dan bintang. Apakah Great Emperor Wuxi pernah mengatakan tempat macam apa ini? Apakah dia pernah datang ke sini untuk bertarung? Bukankah aku sudah memberitahu kalian sejak lama? Aku benar-benar tidak tahu tentang pertanyaan semacam ini. Saat aku mengikuti Great Emperor Wuxi, dia sudah berada di usia lanjut dan mengasingkan diri. Mustahil bagiku untuk mengetahuinya semua hal hebat yang telah dia lakukan, kata Kaisar Hitam. Namun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia berkata, sepertinya tempat ini sangat istimewa. Ketika Great Emperor melewati wilayah selatan di tahun-tahun terakhirnya, dia pernah mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri, tetapi saya tidak mendengar itu dengan jelas. Pikirkan baik-baik, kata Duande, matanya menyipit. Dia mengatakan sesuatu tentang tidak menjadi seorang surgawi. Sepertinya aku mengingat 3 kata ini. Saat itu, ketika aku bertanya kepadanya tentang hal itu, dia hanya menggelengkan kepalanya, dan tidak banyak bicara, kata Kaisar Hitam. Huala, suara rantai itu semakin keras, menggetarkan gendang telinga mereka hingga terasa sakit. Segala jenis cahaya dingin metalik berkelap-kelip di kabut hitam, sangat menyilaukan. Itu adalah emas ilahi. Budak desolate semuanya mundur, berdiri di 9 gunung suci. Di atas jurang di tengah, sesosok tubuh berdiri sendirian, menarik banyak rantai dewa secara lurus. Cahaya warna-warni merah berkedip-kedip, dan tangisan burung phoenix mengguncang 9 langit. Itu adalah rantai dewa yang ditempa dari darah burung phoenix dan emas merah. Tanda-tanda ilahi dari Great Dao muncul, dan itu bisa meluas tanpa henti, mengunci tubuh orang ini. Cahaya ungu menyilaukan, dan hamparan kabut ungu melonjak. Tanda ilahi dari rantai ungu emas bergetar, memanjang dari jurang dan mengunci orang ini. Dia berjuang keras. Lampu hijau berkedip-kedip, dan cahaya warna-warni abadi menyelimuti udara. Seolah-olah ada garis-garis air mata yang berkedip-kedip. Ini adalah rantai ilahi yang ditempa dari air mata abadi dan emas hijau. Itu berkilau dan cemerlang, seolah-olah air mata abadi mengalir. Titik. Ini adalah. Ketika dia melihat adegan ini, bahkan Duande pun sedikit tercengang. Ada 4 atau 5 rantai ilahi yang saling terkait satu sama lain, melingkari tubuh orang ini, menjebaknya di dalam jurang. Itu semua adalah emas surgawi yang tak tertandingi, bahan yang digunakan untuk menempa senjata Kaisar Dao yang ekstrim. Bahkan kaisar kuno yang hebat pun mungkin tidak dapat menemukannya, namun mereka digunakan untuk mengikat seseorang. Betapa menakutkannya ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Tingkat kultivasi macam apa yang telah dicapai orang ini? Siapa yang mengurungnya di sini? Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Yang disebut Desolate mungkin adalah seorang tahanan, dikurung oleh seseorang dengan emas Dewa Dao ekstrim, tidak dapat membebaskan diri dari tempat ini. Sulit bagi orang lain untuk memahami siapa yang memiliki kekuatan magis yang mencapai surga. Honglong, 9 gunung suci itu bergetar, berguncang hebat. Sosok itu sedang berjuang, dan tanda Dao pada rantai emas Dewa Dao yang ekstrim sepertinya akan hancur. Dia mungkin berjuang bebas kapan saja. Kabut hitam melonjak, dan semua jenis cahaya emas ilahi berkelap-kelip. Dari waktu ke waktu, seseorang dapat melihat kilau logam yang mempesona. Hanya tubuh itu yang tidak bisa dilihat sepanjang waktu, tidak bisa dilihat dengan jelas. Kenapa seperti ini? Kenapa dia tiba-tiba ingin meninggalkan tanah terlarang kuno yang sunyi? Beberapa dari mereka terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka bingung. Mungkinkah pertarungan hebatmu dengan Huotan barusan membuatnya marah? Mata Longma berputar. Kaisar Hitam dan Duande juga menoleh, keduanya menatap Ye Fan, seolah-olah sedang melihat pelakunya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman.
Dari 7 kawasan besar yang dibatasi kehidupan, hanya tempat ini yang memiliki keberadaan tak tertandingi yang mungkin muncul di dunia saat ini. Jika itu benar, itu pasti akan menggemparkan dunia. Ayo pergi, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Pantas saja kedua Saint dari luar wilayah ini mundur. Mungkin mereka melihat ada yang tidak beres, kata Ye Fan. Tidak perlu mengawasi mereka di sini. Kalau tidak, jika Desolate keluar, kemanapun dia pergi, makhluk itu pasti akan layu dan menjadi tanah kematian. Sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada mereka. Gerbang dunia terbuka, dan kelompok mereka dengan tegas pergi. Rantai besi di belakang mereka bergema di langit, dan awan hitam yang membentang ratusan li tidak ada hubungannya dengan mereka. Lampu jiwa Huo-tan telah padam, dia mati. Hari itu, ras kuno tempat Huo-tan berada mengungkapkan berita ini, seorang Saint telah jatuh. Siapa yang membunuh Huo-tan? Selama beberapa hari terakhir ini, dia selalu mengejar Ye Fan. Mungkinkah orang suci kuno umat manusia tidak tahan lagi dan mengambil tindakan terhadapnya? Itu pasti orang suci kuno umat manusia, atau siapa yang bisa membunuh Huo-tan. Seseorang sekuat Ye Fan masih berada di alam pemutusan Dao, tidak mungkin dia bisa menentang surga. Ketika berita keluar, hal itu memicu keributan besar. Semua orang membicarakan hal ini, karena ini mungkin akan memicu kekacauan besar. Bagaimanapun, ini melibatkan konfrontasi antar orang suci. Namun, tak lama kemudian, sebuah rumor rahasia bocor. Ye Fan lah yang membunuh Huo-tan. Ras kuno memiliki seseorang yang mahir dalam ramalan yang menyimpulkan hasil ini. Hua, seluruh dunia sedang gempar. Semua orang tercengang. Bagaimana mereka bisa mempercayai kenyataan seperti ini? Apakah ras kuno mencoba mencari alasan untuk mengambil tindakan terhadap tubuh dewa ras manusia? Tidak ada yang percaya ini. Ye Fan membunuh orang suci. Ini terlalu tidak masuk akal. Bahkan jika dia adalah seorang pangeran kekaisaran, bahkan jika dia memiliki metode yang menantang surga, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan pertempuran seperti ini. Itu benar, Huo-tan benar-benar dibunuh oleh tubuh dewa umat manusia. Saat lampu jiwanya padam, adegan terakhir tercermin. Ye Fan lah yang menghancurkan tubuh dewanya. Banyak orang dari ras kuno tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi setelah pergi ke klan Huo-tan untuk memverifikasinya, mereka menerima bukti yang meyakinkan. Mereka semua tercengang. Ketika berita ini menyebar, orang-orang tidak bisa tidak mempercayainya. Seluruh dunia terkejut, dan seluruh dunia menjadi gempar. Ye Fan membunuh orang suci. Ini benar-benar menantang surga. Ye Fan membunuh seorang Saint. Ini cukup untuk dicatat dalam sejarah kultivasi. Dia bisa berdiri bahu-membahu dengan yang kejam, sebanding dengan Wu Si muda, dan sebanding dengan Kaisar Azure. Dengan kecakapan pertempuran seperti ini, begitu dia menjadi orang suci, siapa yang bisa melawannya? Seluruh dunia terkejut. Ye Fan telah kembali, dan dengan pencapaian gemilangnya dalam membunuh seorang Saint, dia telah membunyikan lonceng besar dunia fana, gelombang besar melanda dunia. Huo-tan akhirnya menjadi orang suci, tapi dia akan dicatat dalam catatan sejarah sebagai contoh negatif. Dia akan menjadi penghalang dalam pertempuran gemilang umat manusia. Ini adalah pertempuran yang akan mengguncang sejarah kultivasi. Hanya ada sedikit contoh sejak zaman kuno. Alam semesta telah terbalik. Seluruh dunia sedang mendiskusikan hal ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa tanah kuno terlarang di wilayah selatan sedang retak. Peristiwa yang lebih mengerikan lagi akan terjadi. 1105. Menyembelih orang suci. Itu adalah ungkapan yang indah dan dihormati. Sekarang, hal itu benar-benar terjadi. Badai melanda dunia dan menyebar ke setiap sudut. Beberapa orang senang sementara yang lain khawatir. Setiap orang memiliki reaksi berbeda. Setelah menghilang selama lebih dari 10 tahun, Ye Fan benar-benar melakukan hal hebat setelah kembali. Ini benar-benar menimbulkan keributan besar. Fisik suci umat manusia telah matang. Begitu dia menjadi Saint, siapa yang bisa menghentikannya? Kita harus menghancurkannya saat dia masih dalam tahap awal dan tidak membiarkannya tumbuh. Seseorang dari ras kuno berkata dengan suara rendah. Penampilan Ye Fan membuat mereka sangat khawatir. Rekor pertempuran yang gemilang seperti ini membuat mereka tercengang. Bagaimana mereka bisa menolaknya di masa depan? Bagaimana mereka bisa menekannya? Sebanding dengan Ruthless, sebanding dengan Wu Si muda, sebanding dengan Kaisar King. Mutiara mempesona yang bersinar dengan cahaya abadi, mampu menerangi gunung dan sungai. Mereka yang bias terhadap Ye Fan berseru dan memujinya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka penuh harapan untuk masa depannya. Kemungkinan besar dia akan menjadi legenda abadi. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Dedaunan menari-nari tertiup angin, membawa kesegaran bumi dan keharuman bunga serta tumbuhan di pegunungan. Ye Fan berdiri di puncak gunung dan menatap ke kejauhan. Meskipun dia jauh dari tanah kuno terlarang, dia masih merasa tidak nyaman di hatinya. Dia selalu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia terus melihat ke arah itu. Tuan, ayo pergi.
Tidak perlu mencari lagi. Bagaimanapun, kita tidak dapat mengubah apapun, kata Ye Tong. Ye Fan mengangguk. Kelompok itu meninggalkan tempat ini dan terbang ke kejauhan, menghilang ke cakrawala. Hari itu, mereka memasuki banyak tempat di wilayah selatan. Jalanan dan gang, penginapan, kedai teh, selama masih ada kultivator, mereka semua akan membicarakan masalah Ye Fan yang membantai seorang Sein. Ini seperti badai yang melanda gurun timur, dataran tengah, pegunungan selatan, dan gurun barat. Pertempuran ini mengejutkan dunia. Ketika Kaisar Void masih muda, dia tidak lebih dari ini. Di dalam klan Ji, seorang pria paruh baya bergumam pada dirinya sendiri. Dia duduk di istana megah. Kulitnya berwarna perunggu, dan matanya seperti kilat. Dia memiliki aura yang bermartabat. Ini adalah ayah Ji Haoiwei. Dia menatap ke langit dan memikirkan putra dan putrinya. Jika mereka masih di sisinya, seberapa jauh mereka akan berkembang. Putrinya pernah berinteraksi dengan Ye Fan. Sayangnya, tidak ada gunanya apapun yang dia katakan. Dia tidak tahu apakah putra dan putrinya akan kembali. Provinsi Tengah, di dalam sekte Yin Yang, sekelompok orang terdiam. Setelah 14 tahun, orang ini kembali lagi, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Di gurun barat, ketika An Yaoyi mendengar berita ini, matanya berbinar dan senyuman tipis muncul di bibirnya. Apakah benar-benar mungkin untuk menjadi tak terkalahkan di dunia ini, mampu menembus semua rintangan dengan sepasang tinju? Di tengah-tengah Wastelen Timur, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih menutupi bahunya. Dia tinggi tetapi tidak bisa meluruskan tubuhnya. Matanya redup dan tak bernyawa. Ia melihat ke kejauhan dan berkata, Peng Erku bisa saja bertarung melawannya di masa lalu, tapi ia mati dalam usia muda. Ia mati di jalur surga yang didirikan oleh Sage Agung dari ras Peng. Sambil menghela nafas sedih, dia sepertinya telah berumur 500 tahun dalam sekejap. Matanya menjadi semakin redup, dan air mata keruh mengalir di wajahnya yang keriput. Itu adalah Raja Peng tua bersayap emas. Dia pernah menjadi Raja Iblis, tapi sekarang dia terlihat seperti orang tua dengan satu kaki di dalam kubur. Rambut emasnya berubah seputih salju tanpa kilau apapun. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi lesu. Dia berdiri dari kedai teh tua dan terhuyung. Dia memandang seorang pemuda di jalan, dan mata emasnya memancarkan dua berkas cahaya. Temperamennya sangat mirip dengan Pengerku, pendiam dan keras kepala. Di depannya, seorang pemuda berlumuran darah. Jelas sekali bahwa dia baru saja melalui pertarungan sengit. Wajahnya penuh tekad. Anak muda, siapa namamu? Raja-raja wali tua menghampirinya untuk menyambutnya. Long Yuxuan, jawab pemuda itu. Raja-raja wali tua gemetar dan mengulurkan tangannya yang kasar. Pada akhirnya, dengan cepat diblokir oleh Long Yuxuan. Di saat yang sama, dia mengangkat alisnya dan mengangkat matanya. Bagus, sangat mirip. Aku tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melewati jalur surga yang dibuat oleh Sage Agung dari ras Peng. Aku akan memenuhi keinginan terakhirku dan menyerbu masuk. Titik. Di tengah tanah air timur, ketika Fang Huang mendengar bahwa Ye Fan telah membunuh seorang Sein, topeng 5 warnanya bersinar terang. Untaian kemegahan abadi mengelilingi tubuhnya, membuat tubuh langsing dan indahnya semakin memikat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar membunuh seorang Sein. Di luar jendela, hujan turun mengguyur daun pisang, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Dia tercengang sejenak. Hehe, gelombang tawa dingin yang menusuk tulang ditransmisikan dari dunia kecil. Jika seseorang mendengar ini, mereka pasti akan ketakutan. Ini adalah aura Santo kuno pembunuh Dao. Ini adalah istana dewa kuno. Karpet tersebut sebenarnya adalah kulit dewa dari seorang Sein, dan istana kuno tersebut sebenarnya terbuat dari tengkorak berbagai raja. Itu tampak seputih salju dan berkilau. Udaranya dingin dan menakutkan, seolah-olah mereka telah tiba di dunia bawah 9 neraka. Di wilayah utara, mata Sein Danau Giok berputar-putar. Dia sedang duduk di bawah pohon persik abadi, menghadap Raja Batu yang berkilauan. Setelah mendengar berita itu, dia menjadi linglung. Kakak, kamu mau kemana? Di gua api kilin, cahaya biru berkedip-kedip. Fire kilin yang anggun dan anggun berbicara. Api ungu melonjak di dalam gua kuno. Kilin berbaring, dan aroma obat kuno tercium di udara. Itu benar-benar dia. Aku ingin melihat dan melihat apakah dia benar-benar kuat hingga level ini. Membunuh seorang Sein di langkah kecil ke-6 dari 3 abadi sungguh tidak nyata. Kata api kilin. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dan rambut birunya berserakan. Di Blood Phoenix Mountain, seorang pangeran kuno yang tubuh aslinya ditutupi oleh tanda Dao berdiri. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Aku tidak percaya. Aku ingin melawannya. Di sarang 10.000 naga, seorang wanita jangkung dan ramping mengenakan pakaian perang ungu kemasan menatap peti mati kuno di sarang naga primal chaos. Dia kemudian tiba-tiba berbalik. Penampilannya sangat indah. Mata ungunya berbinar, dan tubuhnya mempesona. Dia benar-benar membunuh orang suci.
Benua Tengah, Old Scholar Manor. Seorang lelaki tua duduk di sebuah toko anggur kecil, menuang secangkir untuk dirinya sendiri dan minum sendiri. Mata lamanya tampak buram, namun tak seorang pun berani mendekat. Bisnis sedang suram. Sejak mereka mengetahui bahwa ini adalah tuan istana yang lama, tidak ada satupun murid yang berani bernapas dengan keras ketika mereka lewat. Aku sangat menantikan ujian terkuat di langit berbintang. Tubuh suci umat manusia sungguh tangguh. Bisakah itu membunuh orang suci? Namun, saya bahkan lebih menantikan penampilan tipe fisik yang lain. Kapan inti dao tubuh suci bawaan bisa lahir? Siapa yang akan menjadi yang paling kuat dalam sejarah? Di tanah tua Yao Guang, cahaya warna-warni abadi mengalir ke langit. Selama beberapa hari terakhir ini, pertempuran di kawah surgawi berlangsung sengit. Suara-suara terdengar tanpa henti. Orang-orang suci kuno mengambil tindakan bersama, membombardir istana abadi perunggu untuk membukanya secara paksa. Namun, istana abadi ini tampaknya merupakan artefak abadi yang dapat bertahan dari serangan senjata kaisar kuno Dao yang ekstrim. Bahkan sekarang, tidak mengalami kerusakan apapun. Ia bahkan menelan dua orang suci kuno di dalam, nasib mereka tidak diketahui. Petapa Agung Huntuo, Raja Emas, dan Petapa Agung Qianlun, ketiga raksasa kuno ini sebelumnya telah menyaksikan kekuatan kaisar pertarungan yang tak tertandingi. Dia menyapu 9 surga 10 bumi, namun sekarang, mereka tidak dapat membuka istana perunggu. Istana perunggu ini menekan pintu masuk Primal Chaos Immortal Earth. Jika mereka tidak memindahkannya, maka tidak ada cara untuk memasuki makam kaisar kuno yang agung. Kita mungkin harus bertarung dalam pertempuran yang hebat, kata Sage Agung Huntuo. Qianlun mengangguk. Lonceng 10.000 naga ungu emas bergetar, mengeluarkan suara hualala. Itu berubah menjadi naga sejati berwarna ungu yang berkembang dengan cemerlang. Dunia terbelah, kekacauan besar melonjak. Di atas jurang, Gai Zhouyu mengerutkan kening dan berkata, mereka tidak benar-benar mengaktifkan senjata kaisar kuno, merasa was-was, takut istana abadi memiliki formasi pembunuhan Great Emperor kuno. Sekarang, sepertinya mereka akan bertindak untuk itu nyata. Siapa tahu, mereka mungkin benar-benar bisa membukanya. Di sisi lain, pemecah pedang emas berubah menjadi seberkas cahaya abadi, menerangi langit. Itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan waktu tanpa akhir. Aura kaisar kuno bangkit kembali, dan kemudian melonjak. Di tempat ini, seolah-olah seorang kaisar kuno sedang bangkit. Mereka ingin dengan paksa meretas istana abadi, tidak ingin membuang waktu lagi. Ekspresi semua orang menjadi serius. Itu karena istana abadi terprovokasi. Karakter abadi di istana menjadi semakin ganas, berlumuran darah. Kitab suci yang dilantunkan membuat seluruh dunia gemetar, seluruh kehidupan ngeri. Bongkar, pasti ada rahasia yang berhubungan dengan makhluk abadi di dalamnya. Sage Agung Huntuo berkata, matanya bersinar-sinar. Honglong, langit dan bumi terbalik, kaisar kuno terlahir kembali. Lonceng 10.000 naga emas ungu dan pemecah pedang emas melepaskan pancaran cahaya ilahi yang abadi, menyerang ke arah istana abadi perunggu. Wilayah selatan, tanah terlarang kuno yang sunyi. Suara rantai besi mengguncang langit. Pada mulanya, suara tersebut menempuh jarak beberapa ratus li, kemudian menjadi beberapa ribu li, dan akhirnya mencapai lebih dari 10.000 li. Semua makhluk di wilayah ini berlutut untuk beribadah. Sesosok yang menjulang tinggi di kehampaan di atas jurang, terikat erat oleh 4 rantai abadi yang ditempa dari emas ilahi. Ia berjuang keras, dan 9 gunung suci itu benar-benar akan lepas dari tanah, akan dicabut dari bumi. Tidak diragukan lagi, ini sangat mengerikan. Keheningan waktu tanpa akhir terpecahkan saat fajar menyingsing hari ini. Aura seorang Great Emperor kuno meluap, membelah 3 alam dan 6 dao, merobek masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pada saat ini, teriakan ringan terdengar dari tanah terlarang sunyi kuno. Itu seperti teriakan makhluk abadi, membuat kehampaan runtuh sedikit demi sedikit, meledakkan kubah surgawi yang tak terbatas ke dalam kekacauan utama. Tidak ada lagi yang ada. Kemudian, suara logam yang sangat memekakkan telinga terdengar. Emas merah darah Phoenix, emas ungu tanda dewa, emas hijau air mata abadi, dan emas biru abadi, keempat rantai dewa semuanya putus. Sosok tidak jelas membubung ke langit. Raungan ringan terdengar, waktu yang tak ada habisnya seakan-akan dilemparkan ke dalam kekacauan, seolah-olah akan mengalir terbalik. Tidak diketahui berapa puluh ribu li seluruh wilayah selatan berada. Semua orang gemetar ketakutan. Semua kehidupan berlutut. Sesaat kemudian, perasaan ini lenyap. Semua kehidupan terasa seolah-olah berada dalam mimpi besar, tidak ada satupun yang mengetahui apa yang terjadi. Di atas 9 gunung suci, sesosok tubuh tinggi dan ramping berdiri di awan. Rambutnya berkibar-kibar. Ketika dia menoleh ke belakang, seolah puluhan ribu tahun telah berlalu. Grid Dao langit dan bumi bergetar, runtuh karena dia. Sayangnya, tatapan menakjubkan seperti ini hanya bertahan sesaat sebelum berubah menjadi ketidakpedulian. Ia tenggelam dalam kabut hitam, sehingga tidak mungkin untuk melihat apakah dia laki-laki atau perempuan.
4 rantai ilahi, 1 cahaya merah beraneka warna berkibar, 1 melonjak dengan energi ungu, dan 1 berkedip dengan lampu hijau. Mereka masing-masing melingkari keempat anggota tubuhnya, memenjarakannya di sini entah berapa puluh ribu tahun. Namun, tubuhnya tidak pernah menua, dan dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban. Dia menatap ke kejauhan, lalu merobeknya dengan tangan kosong. Seberkas cahaya abadi melesat ke atas, membelah kehampaan. Dia mengambil langkah ke dalam, dan tidak diketahui berapa puluh ribu li yang telah dia tempuh dalam sekejap. Hampir seperempat jam berikutnya, dia muncul di tanah kuno Yao Guang. Dia tidak melakukan perjalanan dengan bantuan gerbang alam, tetapi murni dengan tubuh fisiknya. Jarak yang dia tempuh dalam sekejap diukur dalam satuan puluhan ribu li. Qi, Gai Zhouyu, Wei Yi, dan Raja Ilahi Jiang semuanya mundur ribuan li. Mereka membuka mata surgawi mereka dan memandangi kawah alam dengan rasa tidak percaya. Mereka semua tergerak. Huang, ini dia telah terwujud. Bibir Wei Yi bergetar, dan wajahnya penuh kesedihan. Hatinya pahit, dan matanya dipenuhi kesedihan. Air mata lama jatuh. Sosok tinggi dan langsing, sama sepanjang zaman, berdiri di atas kawah alam. Di 100.000 pegunungan besar, burung ganas dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi tulang putih. Kekuatan kehidupan mengalir menuju tempat ini, berkumpul ke dalam tubuh orang itu. Matanya sangat dingin sehingga bahkan orang suci zaman dahulu pun akan gemetar saat melihatnya. Sekilas pandang bisa bertahan selama puluhan ribu tahun. Ditatap matanya akan menyebabkan berlalunya waktu mengalir dengan kekuatan abadi. Bahkan orang jenius yang tiada taranya akan berubah menjadi tulang putih.